Sobat Jurnalis TV, DKI Jakarta erat kaitannya dengan museum yang menyimpan sejarah kelam bagi masyarakat Indonesia terkait peristiwa G30 SPKI. Seperti saat ini, saya sedang berada di Museum Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Jalan Raya Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Penasaran bagaimana terjadinya penyerangan PKI pada saat itu? Simak video ini selengkapnya. Monumen Pancasila Sakti menjadi saksi atas kejadian kelam penyerangan serta pembuangan jasad pembunuhan 7 Jenderal TNI pada 30 September 1965. Museum ini merupakan tempat yang berisikan bukti-bukti mulai dari foto-foto informasi riwayat hidup, hasil visum, beserta barang-barang milik 7 pahlawan revolusi yang gugur di lubang buaya. Di antara 7 pahlawan yang gugur di medan perang, salah satu pengangkatan jenazah yang paling memilukan adalah pengangkatan jenazah MT Haryono, dikarenakan pada saat pengangkatan jenazah sudah mulai membengkak akibat terendam di dalam sumur dan hanya tertinggal celana pendek yang ia kenakan. Museum Monumen Pancasila Sakti dibagi menjadi 3 area. Pertama, Museum Pengkhianatan PKI. Pengunjung disuguhkan dengan 3 mozaik foto yang masing-masing menggambarkan kekejaman PKI terhadap jenderal-jenderal. Selain itu, disuguhkan juga 34 diorama dengan penjelasan lengkap tentang kejadian yang terjadi saat itu. Kedua, Museum Paseban. Museum Paseban berisi hal-hal yang berhubungan terkait peristiwa G30 SPKI, dilengkapi dengan bukti-bukti peninggalan lainnya seperti pakaian yang dipakai korban saat diculik, hasil visum para jenderal yang tewas, hingga peluru dari senjata api. Ketiga, Monumen Pancasila Sakti. Di dalam kompleks Museum Lubang Buaya, berdiri Monumen Pancasila Sakti dengan 7 patung berjajar para pahlawan revolusi yang gugur saat peristiwa G30 SPKI. Museum ini juga menampilkan mobil-mobil tua peninggalan para pahlawan, di antaranya mobil Pansir PCMK 2 Sarasin. Mobil ini merupakan mobil yang dijadikan pengangkatan jenazah Brigjen DI Panjaitan dari Markas Besar Angkatan Darat menuju Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selanjutnya mobil Oldsmobile yang dijadikan kendaraan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan yang terakhir, mobil Dodge 500 yang dijadikan kendaraan untuk menculik para jenderal. Museum ini menyajikan berbagai macam hal bersejarah, diantaranya Sumur Maut. Sumur Maut ini menjadi tempat bagi 7 jenderal yang dikubur oleh PKI demi menghilangkan jejak. Ironisnya, 7 jenderal ini dimasukkan ke dalam sumur yang hanya berdiameter 75 cm dan dengan kedalaman 12 meter. Rumah penyiksaan dijadikan tempat untuk menyiksa para jenderal sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Di tempat ini disajikan diorama patung yang menggambarkan betapa sadisnya perlakuan PKI. Pos Komando.
merupakan tempat yang dijadikan pos bagi Letkol Untung untuk mempersiapkan segala macam strategi penculikan para jenderal. Dapur umum. Di dapur umum ini, pengunjung dapat melihat langsung beberapa parabot serta alat masak lainnya yang pernah dipakai oleh kelompok PKI. Uniknya, bangunan ini masih mempertahankan kondisi aslinya. Museum ini buka pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 pagi hingga 16 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan pada hari Minggu pukul 10 pagi hingga 16.30 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk dapat masuk ke Museum Monumen Pancasila Sakti, pengunjung dapat membeli tiket masuk seharga Rp5.000 dan sudah berhasil masuk museum ini. Gimana? Sangat mengharukan sekali bukan? Museum Monumen Pancasila Sakti dapat dijadikan pilihan tempat belajar untuk mengenang kekejaman peristiwa G30 SPKI. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram, TikTok, dan kanal YouTube Jurnalis TV. Saya Yasmin Jihan pamit, dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.